Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 1 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 31 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia modern seperti sekarang ini, mungkin saja kita bertanya, apakah benar ada sebuah kekuatan yang sama kuatnya dan nyata dan bersifat pribadi seperti iblis? Apabila kita merupakan seorang pemerhati sejati, kita dapat melihat realitas pribadi-pribadi manusia yang memiliki kuasa yang besar untuk melakukan hal-hal yang jahat, untuk meruntuhkan apa yang baik, untuk membuat bingung dan menghancurkan. Kekuatan-kekuatan jahat itu sungguh besar dan tidak main-main. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat di sekeliling kita, iman pada Allah yang benar telah melemah. Orang-orang pergi mencari orang pintar, tanda petik, yang dapat menyediakan berbagai jenis pengganti Allah untuk mencari kedudukan penting, kehidupan yang nyaman, kaya, membuat orang-orang tertarik dan terkesan, dan lain sebagainya. Kita akan menemukan segala jenis tahayul di tengah-tengah orang tak beriman, tukang ramal, tukang baca suratan tangan, dan lain sebagainya. Semua bentuk upaya untuk kekuatan yang lebih tinggi yang tanda petik mengatur kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita menerima klaim atas suatu kekuatan yang lebih tinggi tersebut sebagai suatu pengganti dari iman kita akan Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang bodoh. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Roma 1 ayat 25. Dusta itu memang permainan yang dimainkan si iblis. Ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Nah, iblis adalah musuh dari kebenaran. Yesus menghadapi godaan dengan mengingatkan iblis akan perintah Allah yang pertama, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil hari ini adalah hanya Yesus Kristuslah dengan kuasanya sebagai firman Allah yang dapat mengalahkan kuasa iblis. Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya.
Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dialah yang kudus dari Allah." Lukas 4 ayat 34. Saudara-saudara yang terkasih, masihkah saat ini kita percaya akan kekuatan-kekuatan lain, kekuatan iblis atau setan, dan kita menggantikan iman kita akan Yesus dengan kuasa mereka? Pertanyaan ini penuh tantangan, dan bila kita menyadari kekeliruan kita, maka pertanyaan ini menjadi tuntunan bagi kita untuk bertobat dan atau bertahan dalam iman yang benar, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Memang percaya menuntut suatu keberanian. Saudara yang terkasih, orang percaya bukanlah orang penakut alias pengecut. Justru takut itu lawan dari percaya. Berbeda kalau kita mengatakan, "Aku takut akan Tuhan." Karena hal itu memperlihatkan bahwa kita sungguh percaya, sungguh beriman pada Tuhan. Justru karena kita takut akan Tuhan, maka kita harus berani menghadapi lawan yang tak lain adalah setan atau iblis itu. Ya Tuhan Yesus, bukalah mataku agar dapat melihat kebenaran, bahwa kuat kuasa Allah senantiasa lebih kuat, bahkan sempurna ketimbang kuasa iblis dan roh-roh jahatnya. Aku mohon agar berkat pertolongan-Mu lewat Roh Kudus membawa aku pada kemenangan.